يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan kebaikan di masa depan kita, yang sama-sama menginginkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa beribadah, diberikan usia di hari yang baru ini. Mudah-mudahan dalam setiap tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mengantarkan kita lebih dekat kepada Sang Pemberi nikmat. Semoga nikmat yang Allah berikan adalah jembatan yang kita gunakan untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pemberi nikmat. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, katsirun min ubadin ni'am wa qalilun min ubadil mun'im. Betapa banyak yang menghamba kepada kenikmatan, betapa sedikit yang menghamba kepada pemberi kenikmatan. Semoga dalam setiap tambahan nikmat selalu menambah taat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sikap yang tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari sikap menggunakan nikmat semakin menjauh dari Sang Pemberi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan seluruh kebaikan untuk kebaikan dunia kita sampai kebaikan akhirat kita. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan dan membimbing kita semua mengikuti, meneladani jejak langkah beliau dari hari ke hari, dari sejak bangun tidur sampai tertidur kembali, sampai akhirnya Allah pertemukan kita dengan beliau di surga Firdaus kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah agar kita sama-sama menjaga kewaspadaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabatullah, sebagai modal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang Allah muliakan, salah satu di antara sifat buruk manusia
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Adiyat adalah sifat Al-Kanud. Al-Kanud dalam tafsir dijelaskan kemampuan manusia yang sangat selektif memorinya dalam mengingat kesusahan dan sangat sulit untuk mengingat kenikmatan. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian kesusahan yang Allah timpakan. Bahkan ujian, kesulitan yang menimpa kepada manusia sejatinya adalah untuk kebaikan manusia di masa depannya. Al-Kanud adalah bias memori manusia terhadap pikiran-pikiran dan kenangan-kenangan yang pahit yang lebih kuat daripada kenangan terhadap kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada hamba tersebut. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepadanya, merawatnya, membesarkannya, memberikan usia kepadanya, lakanud. Sungguh manusia kepada Tuhannya lebih mudah mengingat susahnya, lebih mudah melihat masa-masa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kesulitan kepadanya daripada saat Allah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan. Dan kanud di dalam kamus bahasa Arab, ketika kita kembalikan kata ini kepada bahasa aslinya, digunakan oleh orang Arab ketika seorang petani menanam biji di bawah tanah, kemudian disiram, diberikan pupuk, tapi tidak mengembalikan, tidak menumbuhkan tanaman meskipun sudah dirawat dengan baik, meskipun sudah diberikan air dengan baik. Maka tanaman yang tidak menumbuhkan, tanah yang tidak menumbuhkan tanaman meskipun sudah digemburkan dan sudah dirawat adalah tanah yang kanada, yaknadu, kanudun. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia sangat amat tidak tahu diri dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ayat ini adalah ayat ke-6 setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Adiyat dengan kisah, dengan gambaran hewan yang begitu loyal kepada majikannya. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Adiyat dengan bagaimana kuda perang begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari dengan cepat dan terengah-engah. Dia rela untuk dikejar, dia rela untuk menghabiskan seluruh tenaganya sampai terengah-engah mengikuti perintah majikannya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dan kuda ini ketika berlari dengan cepat, tidak peduli jalan mana yang dia lewati, meskipun bebatuan yang keras, meskipun kakinya menghentak sampai mengeluarkan percikan api, maka kuda ini akan terus berlari. Fal muriyati qadha fal mughirati subha. Meskipun berlari di malam hari sampai menyergap dan menyerang musuh di waktu subuh, meskipun berlari tanpa berhenti, sang kuda ini masih tetap loyal bersama dengan majikannya, bersama dengan pengendaranya dan pengendalinya. Fal mughirati subha. Maka kuda yang berlari cepat ini, yang kakinya memercikan api, menyerang dan menyergap di waktu subuh, artinya berlari semalaman suntuk menuju ke satu daerah. Fal mughirati subha. Sampai akhirnya tiba di satu daerah di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a. Kemudian kuda-kuda ini menerbangkan debu. Kemudian kuda-kuda ini menerbangkan debu, mengangkat sampai ke atas karena saking cepatnya dan saking banyaknya kuda-kuda ini bergerak. Fawasatna bihi jam'a. Sampai akhirnya kuda ini berada di tengah-tengah musuh, berada di tengah-tengah kepungan musuh, berada di tengah bahaya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanud. Adapun manusia kepada Tuhannya sungguh sangat tidak tahu terima kasih. Allah Subhanahu wa taala membandingkan sifat manusia dengan sifat seekor kuda, sikap manusia kepada majikannya dengan sikap manusia kepada Tuhannya. Seekor kuda yang setiap hari hanya diberikan jerami dan air oleh majikannya,
yang setiap hari hanya diberikan makanan yang sama oleh majikannya, rela diperintah oleh majikannya, bahkan meski sampai menembus jantung pertahanan musuh, fawasatna bihi jam'a, rela untuk menghabiskan seluruh tenaganya sampai berlari terengah-engah, wal 'adiyati dhabha, bahkan rela menghabiskan seluruh tenaganya sampai kakinya memercikan api mengenai benda keras, fal muriyati qadha, bahkan rela berlari di waktu malam tanpa henti, fal mughirati subha, bahkan rela menembus banyaknya debu, kotornya lingkungan demi sang majikan, dan sampai menembus pertahanan musuh, fawasatna bihi jam'a. Loyalitas seekor kuda kepada majikannya, di mana majikan ini memberikan makanan yang sama setiap hari, jerami air, jerami air, jerami air. Tapi manusia diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan jerami, bukan hanya dengan tanaman, bukan hanya dengan hewan. Seluruh nikmat yang halal yang Allah telah ciptakan adalah untuk manusia. Tapi lihatlah bagaimana sikap manusia kepada Tuhannya, jauh di bawah loyalitas kuda kepada majikannya. Ayat 1 sampai ayat 5 adalah pembuka yang begitu luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara sikap hewan dengan sikap manusia. Tentu ini adalah perumpamaan yang lebih baik dibandingkan dengan perumpamaan yang seringkali digunakan oleh manusia, loyalitas seekor anjing kepada majikannya. Namun di dalam Al-Quran Allah menggunakan loyalitas seekor kuda kepada majikannya. Innal insana lirabbihi lakanud. Adapun manusia kepada Tuhannya sungguh sangat tidak tahu diri dan tidak pandai berterima kasih. Yang selama ini memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi loyalitasnya kepada Tuhannya begitu rendah dibandingkan dengan seekor kuda. Yang selama ini memberikan nyawa sampai tahun 2026 adalah Tuhannya, tetapi ketundukan kepada Tuhannya bermalas-malasan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada hambanya. Innal insana lirabbihi lakanud. Yang selama ini mengiringkan rizki kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sikap manusia kepada Tuhannya tidak seloyal seekor kuda kepada majikannya. Innal insana lirabbihi lakanud. Seekor kuda ketika ditarik ke kanan maka dia akan belok ke kanan, ditarik ke kiri maka dia akan belok ke kiri. Bahkan diajak untuk ke medan perang, resikonya nyawa sekalipun, maka kuda itu akan mengikuti apa kata majikannya. Adapun manusia ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan kata meminta di dalam Al-Qur'an kecuali hanya sedikit. Abu Bakar As-Siddiq saat mendengarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang ingin meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan berlipat-lipat. Abu Bakar kemudian berkomentar, alimallahu bukhlana. Sungguh Allah mengetahui sifat bakhilnya manusia. Allah yang sudah memberikan harta, Allah yang sudah memberikan nikmat, Allah yang sudah memberikan rizki, Allah tidak meminta, Allah hanya meminjam dan pinjamannya akan dikembalikan. Itu pun dikembalikan berlipat-lipat. Karena Allah tahu saat manusia meskipun sudah banyak diberikan oleh Allah, dan saat diminta manusia akan masih kesulitan untuk menyisihkan sebagian hartanya. Jangan berbicara tentang nyawa, berbicara tentang pengorbanan jiwa, berbicara tentang pengorbanan harta pun seringkali manusia kepada Tuhannya begitu kanud, begitu bakhil, begitu kikir. Dan kuda adalah simbol kebaikan, kuda adalah simbol loyalitas, dan kuda adalah simbol kebaikan seseorang kepada Tuhannya, seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia menjadi saksi atas sifatnya tersebut, menjadi saksi atas sifat buruknya tersebut. Meskipun di lisan manusia mengatakan bahwa kita adalah manusia, saya adalah manusia yang pandai berterima kasih. Innahu ala dzalika lasyahid. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia pandai berkata-kata, tapi hati nurani tidak bisa didustai. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang Allah muliakan.
Lalu siapa yang menjadi majikan sesungguhnya manusia? Lalu kepada siapa manusia memberikan loyalitas terbesarnya? Kalau kuda akan memberikan loyalitas terbesarnya kepada majikan yang senantiasa memberikan makanan yang sama setiap hari. Lalu kepada siapa umumnya manusia memberikan loyalitas di saat Allah senantiasa memberikan rizki? Maka ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyindir sebagian manusia yang loyalitasnya hanya kepada al-khair, hanya kepada harta dan harta. Allah yang memberinya makan, tapi loyalitasnya bukan kepada yang memberi, tapi kepada apa yang diberi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan usia, Allah yang memberikan nikmat, tapi loyalitasnya wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, cintanya kepada harta, lasyadid, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seekor kuda akan loyal kepada yang memberi makan, bukan loyal kepada makanan. Akan loyal kepada majikannya yang memberi makan, bukan kepada makanannya itu sendiri. Sehingga Imam Ar-Razi, seperti yang khatib sampaikan di awal mengomentari ayat ini, kata Imam Ar-Razi, kathirun min ubbadin ni'am wa qalilun min ubbadil mun'im. Betapa banyak yang menghamba kenikmatan dan betapa sedikit yang menghamba kepada sang pemberi kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, sejatinya banyaknya nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Banyaknya jembatan yang bisa kita gunakan untuk mengantarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat cukup untuk mengantarkan kita kepada sang pemberi nikmat. Dan banyak nikmat yang Allah berikan, artinya banyak jembatan yang sudah Allah sediakan bagi mereka yang ingin mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, siapa yang memberikan kenikmatan kepadanya. Dan jika ini tidak dilakukan, maka penutup surat Al-Adiyat adalah ancaman yang perlu diperhatikan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kedudukannya akan berbalik. Kalau sudah dibangkitkan dari kubur, kalau sudah dikeluarkan apa yang ada di dalam sudur, apa yang ada di dalam dada, dan pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, dan manusia tidak lagi bisa mengelak, tidak lagi bisa membantah. Manusia akan mengakui di depan seluruh makhluk yang lainnya atas perbuatan yang dia lakukan selama ini di dunia. Waktu masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan masih terus dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewaspadaan yang harus kita jaga, berkaca dan bercermin agar kita terjaga dari sifat al-kanud yang sangat mudah menjangkiti diri manusia. Innal insana lirabbihi lakanud. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang Allah muliakan, ada kontras yang begitu luar biasa yang Allah gambarkan dalam surat Al-Adiyat ini. Manusia ketika memiliki kuda, maka manusia menginginkan kudanya loyal kepada dirinya. Tapi manusia ketika memiliki majikan, ketika memiliki Tuhan, manusia tidak menginginkan untuk loyal kepada Tuhannya. Ketika seorang anak ketika seorang orang tua, seorang ayah menginginkan anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi orang tua tidak ingin berbakti kepada orang tuanya, maka inilah sifat al-kanud. Ketika seorang atasan menginginkan bawahannya untuk loyal, tapi sang atasan ini tidak pernah loyal kepada atasannya lagi, inilah sifat al-kanud. Ketika seorang mertua menginginkan menantunya menjadi menantu yang baik, tapi saat mertua tersebut menjadi menantu, dia tidak memberikan loyalitas dan kebaikan yang sama yang dia inginkan dari menantunya, inilah manusia al-kanud. Dia ingin kudanya loyal, tapi dia kepada Tuhannya dia tidak pernah loyal. Dia ke bawah menuntut untuk loyal, tapi dia ke atas tidak pernah memberikan loyalitasnya. Innal insana lirabbihi lakanud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari sifat-sifat keburukan atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk mensyukuri seluruh nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena
nikmat Allah tidak pernah sanggup kita hitung. Syukur kita jauh lebih sedikit daripada nikmat yang sudah diberikan. Semoga nikmat yang sedikit menjaga nikmat yang sudah diberikan dan mengundang nikmat yang sudah dijanjikan. La in syakartum la azidannakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.